Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu lidini kulihi walau karihal musyrikun wal kafah billahi sayyidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Iwah, di kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di acara menuju agendanya, yaitu bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ya di 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini kita bisa meraih bulan yang penuh agung, bulan kebesaran, yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai-nilai kebaikan atau amal-amal kebaikan yang banyak kita perolehnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melaksanakan Ramadan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikutip di surat Al-Baqarah di 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini menjadi poin yang menarik bahwa Allah menyerunya itu terhadap ya ayyuhallazina amanu, yaitu kepada orang-orang yang beriman, bukan ya Yohanes. Kalau di ayat yang lain berkenaan tentang ya Yohanes itu adalah menyerunya terhadap semua manusia. Tetapi di sini Allah lebih mensplitkan kembali berkenaan tentang ya ayyuhallazina amanu. Jadi Allah memanggil itu terkhusus hanya kepada orang-orang yang beriman saja gitu. Yang dimana bahwa di dalam Ramadan itu orang-orang beriman wajib untuk melaksanakan agenda puasa atau saumnya. Untuk apa tujuannya? Nah, tadi di kalimat terakhirnya yaitu la'alakum tatakun, agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita memahami berkenaan tentang Ramadan, kenapa tadi ujungnya itu atau puncaknya itu takwa? Nah, yang dimana bahwa Allah menjelaskan secara detailnya ketika kita berpuasa, puncaknya itu adalah ketika kita takbiran atau bertakbir ya. Sehingga kemenangan yang akan kita dapat itu sungguh benar teraihnya gitu. Itu secara mukadimah di awal berkenaan tentang agenda mempersiapkan kita di bulan Ramadan ya. Dan mungkin sedikit saya akan membacakan ya berkenaan kalau dulu Rasulullah berkhutbah ya menjelang Ramadan. Jadi apa yang Rasulullah katakan di bulan Ramadan saya akan kutip dari hadis-hadis ya, atau tadi ya kisah-kisah berkenaan tentang khutbah Rasulullah menjelang Ramadan. Jadi Nabi Muhammad SAW menuturkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir bulan Syaban Rasulullah berkhutbah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah dekat kepadamu sekalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah Ramadan, bulan yang Allah tetapkan saum di siang harinya sebagai kewajiban dan salat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah-olah ia melakukan amalan wajib pada bulan lain. Dan barang siapa melakukan amalan wajib pada bulan ini, maka ia akan dibalas dengan pahala seolah-olah telah melakukan 70 amalan wajib pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sejati yaitu jannah. Bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Pada bulan ini rezeki orang-orang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan ampunan terhadap dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka jahanam, dan ia memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala saum dari orang itu. Lalu barang siapa yang meringankan beban hamba sahaya pada bulan ini, maka Allah akan mengampuninya dan akan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah di bulan ini
4 perkara. 2 perkara dapat mendatangkan keridhaan Rabbu, dan 2 perkara lagi kamu pasti memerlukannya. 2 perkara yang pertama adalah hendaknya kalian membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan istighfar sebanyak-banyaknya. Dan 2 perkara berikutnya adalah hendaknya kalian memohon kepadanya agar masuk surga atau jannah, dan berlindung kepadanya dari api neraka. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang saum untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telaga Kausar, yang sekali minum saja ia tidak akan merasakan dahaga lagi sampai ia memasuki jannah. Amin amin ya robbal alamin. Itu sedikit kutipan berkenaan tentang khutbah Rasulullah menjelang bulan Ramadan. Nah, jadi di agenda kesempatan malam hari ini saya akan membahas berkenaan tentang cara pandang kita menyikapi tujuan kita melaksanakan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Kalau berkenaan tentang sedikit dulu kita refleksi diri ya, berkenaan tentang muhasabah. Kenapa gitu ya? Kalau ditanyakan kepada diri kita menjalani hidup seperti gini-gini saja kan gitunya, atau tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan kualitas spiritual kita sama saja, tidak ada peningkatan kan gitu ya. Ya, dengan buahnya puasa harusnya ada terasa atau dampak dalam hidup kita gitu ya. Padahal gitu kalau kita cermati lagi, kita sudah menjalankan puasa berapa kali. Hitung saja kita usia kita dulu melaksanakan puasa di waktu Bali misalkan. Nah, itu udah berapa puluh kali kan gitu, atau berapa kali kita melaksanakan puasa, tetapi apakah terasa tidak oleh kita berkenaan dengan peningkatan-peningkatan yang kita lalui di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi jangan-jangan Ramadan yang suci, yang indah, yang agung ini ya ketika masuk ke dalam diri kita, bisa jadi masih terkotori oleh diri kita sendiri ya, yang secara jasad kita masih kotor juga gitu. Jadi maka dampak puasa padilah yang banyak itu tidak begitu terasa manfaatnya bagi kita. Sehingga dengan adanya puasa atau tidak, kehidupan kita itu tidak ada bedanya. Jadi ketika kita menjalankan puasa atau sesudah puasa, ya balik lagi, kembali lagi kan gitu ya. Bukan tadi ke la'alakum tatakun, bukan ke takwa, tapi balik lagi ke habit-habit atau hal-hal yang biasa kita lakukan yang jauh dari dalam konteksnya tadi menuju ketakwaan. Nah, jadi yang pertama itu caranya itu harusnya kita meluruskan cara pandang kita ya. Man koma Ramadona imana wahtisaban gufiru lahuma taqaddama min janbi. Nah, di sini poinnya ada 2 berkenaan tentang barusan yang saya bacakan. Ada imanan, ada ihtisabannya. Jadi imanan itu bagaimana kita beriman, terima, yakini dan rasakan dengan sebenar-benarnya apa yang kita jalankan ketika di bulan Ramadan. Lalu yang kedua berkenaan tentang ihtisaban. Bagaimana kita memiliki penuh pengharapan besar kepada Allah. Makanya bulan Ramadan itu juga termasuk bulan taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu salah satu berkenaan tentang cara pandang. Nah, yang akan saya bahas atau paparkan pada kesempatan malam hari ini, jadi ada keistimewaan di bulan Ramadan yang secara definisinya, bila kita mengaku sebagai orang-orang beriman, idealnya itu kita harus mengoptimalkan segala poin-poin keistimewaan di bulan Ramadan. Seperti Syahrul Quran, Syahrul Jihad wal Fathi, lalu ada juga Syahrul Al-Mubarak, lalu ada juga Syahrul Maghfirah, pengampunan. Bahkan istimewa Ramadan itu juga menjadi Syahrul Sodakoh, bulan Sodakoh ya. Dan bulan Ramadan juga menjadi Syahrul Mustajab doa. Lalu bulan Ramadan juga menjadi Syahrul Fihi Lailatul Qadar. Dan yang terakhir yang tadi saya bahas menjadi Syahrul Asyam atau bulannya puasa.